Nama saya Lince Maya Sargirsang dengan NIM 32031311031. Saya dari kelas A jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, akan menjelaskan bagaimana cara membuat geodatabase pada aplikasi ArcCatalog. Nah, adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografi yang oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rida dan Bapak M. Taufik Ramadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat geodatabase. Di sini pendahuluannya saya akan memperkenalkan tentang geodatabase. Sistem informasi geografis ataupun SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Nah, aplikasi yang akan digunakan yaitu aplikasi ArcCatalog, di mana ArcCatalog adalah salah satu program ArcGIS yang digunakan untuk menelusuri, mengorganisir, membagi-bagi, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. Langkah awal dalam membuat geodatabase yang pertama, kita mengambil data berupa peta kabupaten ataupun peta provinsi. Nah, yang dibutuhkan yaitu kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan lain seterusnya. Nah, langkah awal kita buka aplikasi ArcCatalog. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi ArcCatalog. Yang langkah awal yang pertama yaitu kita menghubungkan folder dengan aplikasi ArcCatalog. Caranya, klik connect to folder, lalu masukkan data yang akan dihubungkan kepada aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan data Kabupaten Tabanan. Nah, di sini sudah muncul data-data yang masuk ke dalam folder yang sudah saya hubungkan. Nah, selanjutnya saya ingin menyimpan data yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan membuat personal geodatabase. Caranya klik kanan, lalu pilih new, lalu pilih personal geodatabase. Karena yang saya gunakan adalah data Kabupaten Tabanan, maka di sini saya akan membuat namanya Tabanan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya pada personal geodatabase Tabanan, kemudian saya ingin membuat feature dataset. Langsung saja saya klik personal geodatabase-nya, kemudian klik kanan, pilih new, lalu pilih feature dataset. Sini yang pertama saya membuat IG dasar, lalu next, lalu pilih project koordinat sistem, lalu pilih UTM, selanjutnya WGS 1984. Setelah itu next,
next, finish. Nah, di sini sudah selesai ya membuat IG dasar. Kemudian yang kedua, sama halnya seperti membuat IG dasar, untuk membuat personal geodatabase, membuat feature dataset dari IG tematik. Next, sama seperti tadi, project, kemudian UTM, kemudian PGS 1984, lalu next, lalu finish. Nah, setelah ini di dalam IG dasar saya akan membuat future new class. Caranya yaitu klik kanan pada IG dasar, kemudian pilih new, lalu pilih future class. Di sini saya akan membuat yang pertama yaitu peta batas administrasi. Kemudian di alias saya membuat peta administrasi. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan huruf kapital dengan huruf kecil. Lalu pilih polygon. Setelah itu next. Lalu di file name saya isi dengan kabupaten, huruf kecil. Lalu pilih teks, lalu finish. Nah, di sini sudah muncul salah satu dari feature class. Yang kedua, dalam pembuatan yang ada di dalam feature class IG dasar, sama halnya membuat untuk peta ibu kota administrasi, peta jalan, kemudian peta jaringan sungai. Yang kedua, untuk IG tematik. Untuk IG tematik, untuk membuat feature class-nya sama seperti cara membuat feature class pada IG dasar. Caranya klik kanan, pilih new, lalu pilih feature class. Nah, di sini saya akan membuat namanya peta hujan. Sama seperti tadi, penggunaan huruf kapital sangat harus teliti dalam pembuatan nama ataupun aliasnya. Peta hujan. Di bagian kolom alias, peta intensitas hujan. Di sini saya pilih polygon, future, kemudian next. Nah, pada file name terdapat 3. Yang pertama ada kelas hujan, lalu pilih teks. Yang kedua intensitas hujan, lalu pilih teks. Kemudian
klasifikasi hujan, lalu data type-nya teks juga, dan yang terakhir ada skor hujan. Di sini saya memilih short integer, kemudian finish. Yes. Nah, sudah muncul feature data class dari IG Tematik. Untuk selanjutnya sama pengerjaannya. Nah, di dalam IG Tematik terdapat beberapa. Yang pertama ada peta hujan, sudah selesai dibuat. Nah, yang kedua ada peta kemiringan lereng, dan selanjutnya ada peta tanah. Selanjutnya, untuk melengkapi file name pada tiap feature class, perlu dilakukan pengisian atribut dengan cara yang klik tabanan, kemudian pilih properties, nah di sini untuk menyesuaikan data. Di sini pada yang pertama di domain name saya akan mengisikan kemiringan lereng. Kemudian di file name-nya saya akan mengisikan teks. Nah, di kode juga demikian. Di kodenya 1,00% sampai 8,00%. Nah, demikian juga digunakan untuk membuat domain name klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Jika sudah selesai, nanti diisikan beberapa kolom domain name, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah itu, untuk menghubungkan domain dengan feature class pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domainnya hanya peta batas admin dan peta ibu kota administrasi. Langsung saja kita buka feature dataset IG dasar, kemudian kita klik properties, lalu di sini kita menghubungkan yang klik kabupaten, kemudian di domainnya kita klik kemiringan lereng, lalu klik OK. Sama pada IG tematik juga, kita klik kanan, lalu klik properties. Nah, sini kelas hujan, kita klik lalu OK. Untuk penggabungan domain personal geodatabase ke feature class pada feature IG tematik sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu hasil data atribut dapat memberikan keterangan pada tiap feature class. Untuk masing-masing keterangannya dapat kita lihat di sini. Kita klik properties. Nah, di sini sudah muncul kabupaten seperti yang sudah dimasukkan pada feature class peta batas administrasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga
Yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan melihat video ini. Saya minta maaf apabila ada Muhammad Rida dan Bapak M. Taufik Ramani. Dalam proses saya menjelaskan bagaimana cara membangun geodatabase. Terima kasih. Selamat malam.